Hingga Mei 2017, total utang pemerintah sudah mencapai Rp3.672,33 triliun. Bahkan sepanjang 2,5 tahun terakhir, pemerintah telah menambah utang sebesar Rp1.067,4 triliun. Kita lihat bagaimana total dari utang pemerintah hingga semester kedua semester pertama tahun 2017. Kita lihat dulu untuk total datanya yang sudah mencapai hingga Mei, ternyata bukan hingga Juni, hingga Mei 2017 total utang pemerintah ini sudah mencapai triliun rupiah. Ini dia total utang pemerintah di tahun 2017 mencapai 145 triliun rupiah dengan surat berharga negara ini di angka 100 triliun rupiah dan pinjaman senilai 45 triliun rupiah. Sementara untuk beban utang di tahun 2018 ini mencapai 311 triliun rupiah dengan komposisi surat berharga negara mencapai 241 triliun rupiah dan pinjaman juga kembali naik 70 triliun rupiah. Dan di tahun 2019 total utang pemerintah ini akan ada di level 324 triliun rupiah. SBN yang jatuh tempo di tahun 2019 mencapai 246 triliun rupiah dan pinjaman 78 triliun rupiah. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan utang merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saat harga komoditas anjlok, Indonesia membutuhkan sumber ekonomi baru yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Kala menyatakan saat belanja besar dan tidak bisa diimbangi dengan penerimaan pajak akan muncul defisit. Hal itu yang kemudian harus ditutup dengan penarikan utang. Utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp3.672 triliun hingga Mei 2017. Dalam 2,5 tahun terakhir jumlah utang bertambah Rp1.067,4 triliun. Inilah konsekuensi bahwa tadi saya katakan akibat biaya pengelolaan negara. Karena begitu banyaknya besar, kemudian kita tetap ingin ada pertumbuhan, maka tentu ada defisitnya. Defisit itu dibayar utang. Masih alotnya APBNP dan RPBN? Ya biasa selalu alot, tapi tentu akhirnya juga disetujui. Karena kalau tidak disetujui, ya kita pakai anggarannya ada. Ya tidak pernah mandek gitu.